Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita bertemu di mata kuliah dasar akuntansi di pertemuan yang kelima. Kita bahas akuntansi perusahaan jasa, yaitu laporan keuangan dan tahap akhir penyusunan laporan keuangan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Kita ingatkan lagi mengenai siklus akuntansi, mulai dari bukti transaksi, kemudian dibuat jurnal, kemudian dari jurnal ini diposting ke buku besar, kemudian diisarkan ke dalam neraca lajur, neraca saldo dulu, baru kemudian kita buat neraca lajur dari AJP, kemudian di sini ada neraca saldo setelah disesuaikan, baru kemudian membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, di sini ada yang namanya jurnal penutup untuk menutup akun yang bersifat sementara. Kemudian diposting ke buku besar. Nah, setelah diposting ke buku besar, saldo yang ada di sini akan menjadi neraca saldo setelah penutupan buku. Kemudian di awal tahun berikutnya atau periode berikutnya dibuat jurnal balik, kemudian diposting lagi ke buku besar. Nah, saldonya merupakan neraca saldo awal periode berikutnya. Nah, kita sampai di sini, ya, neraca saldo sudah disesuaikan. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal yang kedua kita buat ya. Kemudian kita membuat neraca atau balance sheet ya, dan apabila diperlukan kita buat juga laporan arus kas atau cash flow. Nah, untuk laporan laba rugi sendiri atau income statement di sini ada dua bentuk, ada single step, ada multiple step. Dan neraca sendiri bentuknya ada bentuk kontrol itu sebelah menyebelah. Kemudian stafel itu berarti berbentuk laporan. Oke. Satu persatu kita kupas ya. Laporan laba rugi income statement ini terdiri dari pendapatan dan biaya atau pengeluaran atau expense. Nah, pendapatan sendiri terdiri dari pendapatan operasional atau operating income ya, kemudian pendapatan non operasional atau non operating income. Pengeluaran juga sama, expense ini ada pengeluaran operasional atau operating expense, kemudian ada pengeluaran non-operasional atau non-operating expense ya. Jadi jelas, ini ada pendapatan, ini ada pengeluaran. Oke, masing-masing ada yang operasional dan non-operasional. Selanjutnya, ini draftnya. Kalau single berarti kita single berarti antara pendapatan operasional dan non-operasional maupun biaya operasional atau pengeluaran operasional ya, maupun non-operasional dijadikan satu. Jadi di sini kita cari total income. Pendapatan operasional berapa, pendapatan non-operasional berapa, kita cari total income-nya di sini misalkan ya. Kemudian untuk expense atau pengeluaran operasional dan pengeluaran non operasional misalkan ini ya. Nah, ini di total menjadi total expense. Nah, total income dikurangi total expense, inilah laba atau rugi. Oke, untuk yang multiple step ini bedanya. Kalau multi berarti lebih dari satu. Jadi antara kita cari dulu laba operasional dan laba non operasional. Nah, laba operasional dapat dari pendapatan operasional, kemudian dikurangi dengan pengeluaran operasional. Nah, laba non operasional didapat dari pendapatan non operasional ini ya, dikurangi dengan pengeluaran non operasional. Nah, di sini pendapatan operasional dikurangi pengeluaran operasional, ini kalau kita sebut dengan
net operating income di sini lah ya. Di sini untuk pendapatan non operasional dikurangi dengan biaya atau pengeluaran non operasional ya. Ini bukan ditambah ya. Dikurang di sini harusnya ya. Oke. Yang ditambah itu yang di sampingnya, oke. Saya rubah begini, ini kurang maksudnya atau pakai ini aja terus ya. Ini artinya adalah dikurang. Oke, pokoknya maksudnya ini adalah dikurang lah ya. Oke, kita besarkan. Ini sampai sini tadi. Nah, di sini net operating income atau pendapatan operasi bersih ditambah dengan non operating income. Ini dapat laba atau rugi. Oke, nah untuk laporan perubahan modal ini didapat dari modal awal ditambah laba atau rugi dikurangi peripo, inilah modal akhir. Tapi kalau bentuknya PT ini di sini yang perubahan modal diganti dengan laporan perubahan laba ditahan. Ini harusnya laporan perubahan laba ditahan. Oke, jadi laba ditahan awal ditambah rugi atau laba ya ketemu berapa, kemudian di sini dikurangi dengan dividen, jadilah modal akhir. Laba ditahan akhir nih. Ini laba ditahan akhir. Oke, saya copy paste saja. Copy di sini paste. Nah, ini laba ditahan ya, laba ditahan awal, ini ditambah laba atau rugi. Nah, seperti ini. Oke, ini kalau laba berarti di sini akan menambah, tapi kalau rugi berarti akan mengurangi. Mungkin saya lebarkan sini ya. Kalau laba itu berarti menambah ya, berarti menambah laba di tahun awal, kemudian kalau rugi berarti dikurangi. Nah, di sini untuk laba ditahan ya, berarti di sini yang sebagai pengganti peripo itu adalah dividen. Berarti akan ketemu laba ditahan akhir. Ya, next. Ini neraca tadi ya. Oke, sekarang neraca di sini bentuknya yang kontrol itu sebelah menyebelah, di mana aktiva di sebelah kiri, pasiva di sebelah kanan. Aktiva terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Oke. Nah, aktiva lancar ini misalnya, ini aktiva tetap ya, ada aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud ya. Kemudian ada aktiva lain-lain. Nah, kirinya, kalau yang aktiva lancar, ini kurang dari 1 tahun penggunaannya. Nah, kalau aktiva tetap lebih dari 1 tahun. Nah, di sini, untuk aktiva tetap berwujud, berarti yang bisa disentuh ya, bisa dirasakan dengan panca indera. Misalnya, tanah, gedung, kendaraan, perlengkapan. Tapi kalau untuk yang aktiva tetap yang tidak berwujud, itu nggak nampak, tidak kelihatan, atau tidak bisa dirasakan dengan panca indera. Misalnya goodwill. Goodwill itu kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan karena keistimewaan tertentu. Paten ini hak cipta yang dilindungi undang-undang. Trademark misalnya kalau punya berarti ini ada simbol ya. Simbol yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Ini kalau sudah kita daftarkan ke paten, trademark ini menjadi hak intelektual, HKI. Oke. Nah, di sini aktiva lain-lain berarti aktiva yang tidak bisa masuk ke aktiva lancar, tidak bisa masuk ke aktiva tetap, berarti masuk ke sini. Ya, deposito misalnya, kemudian piutang ya, yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Berarti di sini kelihatan banget ini aktiva di sebelah kiri, pasiva di sebelah kanan.
terdiri dari hutang dan modal. Hutang lancar, dikatakan hutang lancar apabila pelunasannya kurang dari 1 tahun. Hutang tetap atau hutang jangka panjang ya, ini berarti pelunasannya lebih dari 1 tahun. Oke, ini misalnya ada hutang bank, hipotek ya. Hipotek itu hutang jangka panjang dengan jaminan aktiva tetap ya. Kalau hutang obligasi, surat pernyataan berhutang. Oke, next. Di sini modal ini kalau PT berarti di sini terdiri dari laba ditahan, terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Oke, Anda lihat di bawah adalah total pasifa. Total pasifa harus sama dengan total pasifa. Selanjutnya ini untuk yang shuffle sama di sini untuk yang komponen-komponennya sama, cuman di sini penyajiannya aktiva lancar di atas, untuk yang pasifa di bawah. Ya, aktiva lancar. Aktiva di atas, kemudian pasifa di bawah. Komponennya sama. Oke, next lagi. Untuk tahap akhir penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa, di sini terdiri dari jurnal penutup, ya, seperti yang ada di mana? Yang ada di graf untuk yang siklus akuntansi ya, jurnal penutup, kemudian baca saldo setelah penutupan, ya, kemudian ada penyesuaian kembali. Jurnal penyesuaian kembali itu artinya jurnal kembali ini dibuat di tanggal 1 ya, jadi tanggal 1 periode berikutnya. Oke, kita lihat untuk jurnal penutup. Ini yang pertama menutup pendapatan. Intinya gini, jurnal penutup ini untuk menutup akun rekening, akun sementara. Akun sementara itu berarti yang dapat di dalam rugi laba ya. Yang pertama kali menutup pendapatan, karena di sini isinya adalah pendapatan dan biaya. Oke, berarti di sini pendapatan ditutup dulu, munculkan isi rugi laba. Kemudian biayanya ditutup dulu, yang tadinya pendapatan di sebelah kredit, debitkan, habis ya. Untuk yang biaya juga sama, biaya tadinya di sebelah debit, kreditkan, habis. Kemudian menutup rugi laba ke rekening modal. Ini kan tadinya dibuat pembantu, ibaratnya sebagai rekening pembantu ya. Nah, jika laba, di sini akan terjadi perbedaan isi rugi laba. Ya. Sebagai patokan, laba ini akan menambah modal, berarti modal bertambah di sebelah kredit, pasti ya kan? Berarti debitnya adalah intisar rugi laba. Nah, jika rugi, modal akan rugi akan mengurangi modal. Modal berkurang di sebelah debit. Oke, berarti debitnya pasti intisar rugi laba. Kemudian menutup prive ke rekening modal. Jadi prive itu yang tadinya ada prive rekening ya, rekening prive ini ditutup karena bersifat sementara ya. Jadi dalam satu periode, oke. Prive tadinya di sebelah debit, kalaupun ada ya, kita masukkan ke dalam modal. Jadi privenya kalau di sebelah kredit, modalnya di sebelah debit. Oke, next di sini neraca saldo setelah penutupan buku, isinya sama dengan yang ada di neraca lajur, tapi tidak ada prive, ya. Modalnya merupakan modal akhir. Ya. Jadi sama dengan neraca saldo sebelum ditutup, tapi di sini privenya sudah nggak ada, modalnya juga sudah nggak ada. Artinya modalnya merupakan modal akhir, bukan modal awal lagi. Oke, next. Jurnal penyesuaian kembali atau jurnal balik ini untuk kembali AJP dengan syarat bersifat kontinu transaksinya dan berhubungan dengan periode yang lalu. Di sini misalkan ada biaya yang masih harus dibayar, ya. Biaya yang masih harus dibayar ini adalah hutang, ya. Ini bersifatnya kontinu dan berhubungan dengan periode yang lalu. Pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima. Ini juga merupakan yang harus disesuaikan kembali ya. Jadi pendapatan yang masih harus diterima ini piutang ya. Misalnya sewa diterima di muka, bunga yang masih harus diterima misalnya. Kemudian pendapatan diterima di muka ini adalah hutang. Kita sudah dapat duitnya tapi belum kasih, berarti namanya belum kasih manfaatnya, namanya pendapatan diterima di muka. Oke.
Biaya diterima di muka. Biaya diterima di muka. Ini juga sama ya. Ini masuk ke jurnal penyesuaian kembali. Kok diterima di muka? Harusnya apa? Bukan diterima di muka, tapi dibayar. Biaya dibayar di muka ya. Nah, ini baru benar. Oke. Next, kita lanjutkan. Ini sudah tadi. Kita masuk ke Excel-nya. Oke. Saya stop share dulu. Wah, ini share. Ini adalah neraca lajur yang kemarin di pertemuan yang keempat. Sekarang kita buat yang pertama nih, saya rename laporan laba rugi ya, LR. Ini adalah laba rugi. Ini yang pertama kali kita buat untuk membuat membuat laporan keuangan ya. Oke, yang kita ambil datanya adalah ini. Neraca saldo sudah disesuaikan, sudah ada ya. Nah, ini sudah ada laba ruginya, berarti yang nggak kepake tutup saja dulu. Oke, ini kita tutup, nanti bisa dipulihkan lagi. Penting sekarang ini kita tutup, kenapa? Biar kelihatan. Oke. Nah, sekarang laporan laba rugi terdiri dari sini ya, pendapatan usaha sampai sini ya, biar kita nggak repot, ini aja dulu. Ya, sampai ke sini, biaya bunga. Oke, kita buat kopi, kita taruh sini. Nah, ini ya. Oke. Kemudian yang angkanya kan dari sini ya. Ini cara praktis saya. Oke. Tadi sampai sini ya. Kita lebarkan, nanti bisa kita atur lagi. Ini kita hilangkan saja. Oke. Kok hilang? Oke, balik lagi ke sini. Kopi angkanya taruh sini. Nah, ya. Seperti biasa, saya selalu suka menggunakan ini. Agak lama ya. Numbering kita pakai yang 1000 dipisahkan. Oke. Ini sudah. Sekarang judulnya apa? Oke. Kita copy paste saja. Ini ya. Ini berarti pakai date. Mana date? Ini ya. Seperti ini bukan baca lajur, tapi laporan laba rugi. Oke. Laba rugi, kemudian yang ini kita lihat. Ini kapsalnya nggak jalan. Nah, oke, kita besarkan biar kelihatan. Nah, ini ya. Ini nggak kelihatan angkanya, kita besarkan. Oke, ini yang nggak ada akunnya, kita delete saja. Akumulasi pembisukan kan bukan masuk sini ya, tapi masuk ke neraca. Ini juga sama, klik kanan delete. Nah, udah ya. Ini untuk yang pendapatan usaha ini ya, dikurangi dengan biaya. Oke, nanti ini kecil, insert dulu. Ya. Kita tinggal upload saja. Oke, ini biaya segala macamnya. Saya geser ke sini. Nah, saya. Jadi ini bisa dipakai match.
kemudian ini juga sama, ini juga sama. Sebaliknya. Nah, sudah ya. Ini pendapatan, ini adalah biaya. Kita mau menggunakan apa? Single atau pakai multiple step. Kita lihat karena ini perusahaan biasa, kita pakai yang single saja. Jadi ada pendapatan usaha, kemudian dikurangi dengan ini biaya macam-macam di sini. Saya kasih garis bawah, ya. Sama dengan sum dari sini. Belum buka. Ini adalah total biaya. Jadi karena pendapatan lebih besar daripada biaya, berarti di sini ada yang namanya ya. Labanya berapa? Oke, kita hitung sama dengan ini pendapatan dikurangi biaya atau pengeluaran. Jadi ada 2.200.000 rupiah. Samakah? Ya, sama ya. Kalau nggak sama berarti yang mana yang sama? Kita cek lagi. Ini adalah laporan laba ruginya. Oke, ini adalah laba. Selanjutnya dari sini kita buat laporan perubahan modal. Di sini saja kita rename laporan perubahan modal, sebut saja ya, perubahan modal. Nah, seperti ini. Didapat dari mana? Dari modal awal. Ini kita lihat dari sini. Ini ada modal. Nah, ini yang saya close ya. Oke. Sekarang masuk ke perubahan modal. Ya. Seperti tadi, saya copy aja di sini judulnya. Ini ya, ada laporan laba rugi diganti dengan laporan perubahan modal. Kita lihat, kita besarkan dulu. Mungkin kalau Anda bisa kelihatan, saya kurang jelas. Mana diulang? Perubahan modal. Nah, di sini di A. Nah, ini ya, laporan perubahan modal. Kita lihat di neraca lajur tidak ada saham, berarti di sini merupakan perusahaan perseorangan. Jadi bukan merupakan PT. Jadi ini adalah modal awal. Modal awal ini ditambah dengan perubahan, karena namanya juga perubahan, laporan perubahan modal, berarti harus kelihatan perubahan modalnya itu berapa. Ini pakai graf yang biasa juga boleh. Ini saya ambil yang menurut saya gampang ya. Ini modal awal, kita lihat sama dengan, kita lihat di neraca sini. Ini modal 30 juta. Perubahan modalnya ini didapat dari mana? Dari, kita lanjutkan ya. Dari mana? Dari laba. Dikurangi dengan periode. Oke, labanya berapa? Sama dengan, kita bisa ambil dari sini. Ini labanya, ya. Nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Periodenya berapa? Kita lihat di neraca lajur. Periode di sini ada yang di sebelah debit 2 juta. Oke, berarti perubahan modalnya sama dengan laba yang di sini dikurangi dengan pengambilan pribadi atau oke, ini saya kasih garis bawah untuk oke. Setelah itu baru kita dapat modal akhir.
Ini bukan awal tapi akhir. Oke, kita hitung coba ada berapa. Jadi sama dengan ini modal awal ditambah perubahan yang ini, inilah modal akhir. Oke, selanjutnya apalagi neraca. Masuk banget. Oke. Selanjutnya kita membuat neraca. Kita taruh di sini. Ini saya rename dulu biar tidak lupa ya. Ini adalah neraca. Oke. Saya setting dulu. Oke, ini 14 biar gede ya. Ini yang sebenarnya nggak harus setting ya, cuman biar nampak karena ini pakai video. Oke, sekarang kita dari neraca lajur ya. Tadi laba rugi sudah kan, ya berarti yang belum kita buat adalah neraca. Oke, ini dari sini Anda bisa copy paste, ini cara yang paling gampang menurut saya karena kalau saya kelemahannya kalau satu-satu takutnya lupa. Oke, jadi taruh di sini boleh ya, copy paste yang ini. Jadi yang apa namanya, yang 1, 2, 3 gitu ya. Oke, yang ini hilang. Selanjutnya kita lihat di sini angkanya. Angkanya dua-duanya dikosong saja. Nanti yang tidak ada, yang nilainya yang tidak ada, yang kosong, berarti kita tinggal, jangan lupa 1, 2, 3 ya, kita tinggal delete. Oke, di sini format cell saya pakai 6 ring yang dibatasi 3 digit. Nah, udah ya. Sekarang yang kosong ini piutang, ini bisa di delete saja. Oke, ini utang nggak ada, di delete boleh ya. Ini pendapatan milik siapa? Bukan milik neraca, tapi milik rugi laba. Delete. Kemudian penyusutan ini juga merupakan biaya, bukan temennya, bukan anggotanya. Ini juga bukan. Nah, sudah ya. Sekarang dari sini kita bisa buat apa namanya? Kita bisa buat neraca ya. Yang pertama di sini aktiva sini ya, karena neraca terdiri dari aktiva dan pasiva. Oke, untuk yang aktiva di sini terdiri dari, kita insert ke bawah, ada aktiva lancar. Ada mau pakai nomor boleh, nggak juga nggak apa-apa ya. Ada aktiva lancar. Nah, aktiva lancar ini terdiri dari ya, apa itu, ada kas. Oke, biar ini saya pakai insert sini aja. Ini aktiva sama aktiva lancar. Saya taruh di sini ya. Jadi ada pembatasan. Terdiri dari kas, peralatan. Nah, kita lihat peralatan bukan masuk sini, tapi masuk mana? Peralatan ini masuk ke aktiva tetap. Oke, berarti kita insert di sini ya. Kita lihat adakah teman dari aktiva lancar. Kita lihat di sini ada perlengkapan. Perlengkapan itu seperti ATK. Jadi di sini kita cut, pindahkan ke sini saja. Nah, sudah ya. Berarti di sini aktiva lancarnya terdiri dari apa? Dari kas sama perlengkapan. Oke. Adakah piutang yang lain? Jadi yang masih harus dibayar itu bukan piutang tapi hutang. Oke, berarti di sini ada yang aktiva tetap. Oke, ini saya kasih garis bawah saja ya. Kemudian aktiva lancar sudah, sekarang aktiva tetap. Oke. Nah, untuk aktiva tetap, ini aktiva yang penggunaannya lebih dari 1 tahun. Kalau aktiva lancar, ini penggunaannya kurang dari 1 tahun ya. Sekarang bagaimana kalau yang lebih dari 1 tahun, apa saja yang di perusahaan ini? Kita lihat peralatan iya, kendaraan iya. Tapi lihat di sini ada akumulasi kendaraan, penyusutan peralatan dulu. Oke, kita buat copy, taruh di sini, insert copy text. Oke, kendaraan juga sama di sini. Kita copy, kita taruh di bawah kendaraan, insert copy text. Oke, nah sekarang antara peralatan dan kendaraan kita pisahkan saja. Kenapa? Biar kita ingin tahu berapa apa namanya book value-nya. Kita taruh di sini ya.
peralatan dikurangi akumulasi penyusutan peralatan, inilah book value dari peralatan. Sama dengan ya, yang ini dikurang dengan akumulasinya. Oke, bagaimana dengan untuk kendaraan? Sama, berarti kita insert ya. Ini kita pindahkan ke sini. Ini saya kasih garis bawah saja. Oke. Kemudian ini juga saya kasih garis bawah ya. Sekarang berapakah book value-nya untuk kendaraan? Ini adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Inilah book value-nya. Jadi aktiva tetapnya ini sama dengan ini aktiva tetap ya, satu untuk yang peralatan ditambah dengan kendaraan. Enter. Oke. Sekarang bagaimana dengan yang di bawahnya? Oke. Ini ada hutang. Hutang ini termasuk pasifa. Berarti kita insert lagi, berarti bukan aktiva tapi masuknya ke pasifa. Nah, pasifa ini terdiri dari dua, yaitu hutang lancar, ya hutang lancar ini hutang jangka pendek. Ini hutang yang pelunasannya kurang dari 1 tahun, ya. Kita lihat di sini ada hutang wesel, ada biaya gaji, bunga yang masih harus dibayar, ya. Berarti ini merupakan hutang lancar, gaji juga sama. Oke, kita copy, taruh di sini, taruh di bawah hutang jangka pendek, insert copy paste. Oke, ya sudah berubah. Di sini bukan copy ya, cut. Berarti ini kita delete saja. Oke, ya karena sudah berubah, sudah pindah ke atas. Kemudian hutang wesel, kita lihat jumlahnya banyak, berarti kemungkinan ini merupakan hutang jangka panjang. Oke ya, berarti di sini untuk yang hutang jangka pendek saya taruh sini ya. Berarti jumlahnya hutang jangka pendek adalah sum, ini totalnya kok 9 ya. Ini dari sini ke sini. Oke ya. Nah, sekarang kita buat utang jangka panjang. Di sini. Oke, yang pendeknya ini saya ganti dengan panjang. Oke. Nah, hutang jangka panjang ini terdiri dari ini hutang wesel ya. Karena cuma satu ya. Tadi akumulasi sudah ke atas ya di sini ya. Oh, tadi pakai copy bukan cut. Oke, berarti di sini saya hapus saja. Oke. Ini hutang jangka panjang. Saya pakai dot saja di sini. Nah, hutang jangka panjangnya cuma hutang wesel saja, berarti ya sudah, ya cuma segitu doang. Sekarang kita buat insert lagi, apa itu modal ya. Modalnya hanya satu kan, karena terdiri dari satu orang. Oke. Berarti di sini modalnya biarkan begitu saja. Oke. Nah, prefer ini tadi di jurnal penyesuaian itu di apa namanya? Prefer ini nanti masuk ke dalam apa namanya penyesuaian, jadi penutupan ya, berarti modalnya ini adalah ngambil dari sini. Kenapa? Nanti akan berbeda dari sini ya. Kita lihat modalnya berbeda ya. Jadi ini sama dengan ini hutang jangka panjang, pendek, ditambah hutang jangka panjang, ditambah dengan modal. Oke, ya 57 sekian ya. Kita lihat lagi ada apa yang salah. Tadi kita belum jumlahkan yang ini ya. Tadi aktiva tetap sama dengan aktiva lancar ya, ditambah dengan aktiva tetap. Nah, di sini ada total aktiva. Ya, total aktiva. Ini saya insert lagi saja biar pisah ya. Berarti total aktifanya kita jumlahkan yang ini sama dengan ini aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Oke, jadi ada 57.900 ya. Nah, sekarang yang di sini kok beda ya? Karena modalnya ini ngambilnya dari sini. Harusnya ngambil dari mana?
taruh di sini saja, oke. Kita taruh garis bawah ya. Modalnya ngambilnya dari sini, laporan perubahan modal. Ini adalah modal akhir. Oke, ini adalah neracanya. Oke, kita tinggal buat ini, copy saja. Salah ya, copy di sini. Nah, udah ya. Sekarang kita insert ke bawah ya. Ini Asia Dekorator. Ya. Ini bukan laporan perubahan modal, tapi kita ganti dengan neraca. Oke, atau kalau mau pakai cash ya. Oke, ini kok bisa begitu? Ya, kenapa? Karena ini settingannya tadi ya. Kok jadi angka? Oke, kita format date di sini. Kita pilih yang mana boleh, pakai yang ini juga boleh ya. Kita pakai yang ini aja. Nah, seperti ini ya. Jadi 31 Desember tahun 2010. Nah, kok 2010 harusnya 2020 ya tadi ya. Nah, ini tahunnya seperti ini. Oke. Ini adalah total aktifanya seperti ini. Nah, sudah ya. Nah, kita lihat samakah ya. Saya pakai tebel, kita buat ini. Apakah ini sama? Ternyata sama. Kalau nggak sama berarti masih bingung kitanya. Mana yang salah? Masih harus selidiki lagi ada apa yang salah. Oke. Ini format cell border, ini kita kandangin aja deh biar rapi. Nah, seperti ini ya. Inilah yang namanya bentuk yang bentuk apa sih namanya? Bentuk dari neraca yang report. Nah, report itu sama dengan saldo. Jadi ada aktiva, ada pasiva. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan bentuknya skontro? Berarti kita lihat di sini bentuknya skontro ya. Berarti kita copy dari sini sebelah. Kalau ini atas sama bawah, report namanya. Tapi kalau skontro gini. Nah, seperti ini. Nanti kita rapikan ya. Sekarang pasifanya ini copy, kita taruhnya di sini. Nah, seperti ini ya. Satu, dua, tiga aja deh. Oke, sekarang kita rapikan. Ini Asia Dekorator sampai sini. Ada 2 ya, 3. Nah, seperti ini. Match aja, neraca juga sama. Match. Kemudian di sini juga sama. Ini adalah periodenya. Oke, sekarang kita rapikan ya. Ini ada aktiva, ada pasiva. Di sini kita hilangkan saja. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ada aktiva ini. Ini ada pasiva. Kita match juga ya. Ini kita buat yang lebih rapi saja. Oke, ini sudah. Sekarang ini angka-angkanya kok nggak nampak. Kita nampakkan aja. Oke, kita geser dulu. Ini seperti ini. Nanti kalau bikin tugas yang rapi ya. Jadi angkanya nampak. Jadi saya nggak usah nyari-nyari lihat-lihat ya. Kalau ini kan, kalau masih berubah seperti ini kan saya bingung. Saya harus rapiin dulu gitu ya. Kalau ini kan hanya apa namanya contoh ya. Oke, kita lihat ini kok belum rapiin dulu. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini kasih garis bawah. Oke, kemudian ini modal ya. Jangan lupa kalau untuk yang shuffle seperti ini, yang ini kita taruh di sejajar dengan yang di bawah. Oke. Nah, seperti ini. Harus sejajar. Kalau nggak sejajar gimana? Yang nggak sejajar nggak boleh ya. Oke, berarti oke, kita kembangin lagi. Ini Asia Dekorator neraca. Oke,
inilah yang namanya bentuk apa? Bentuknya kontrol. Sebelah menyebelah sama kan? Ada aktiva, ada pasiva. Ini tinggal kita buat saja. Nah, sudah selesai untuk membaca lanjut. Tapi ada yang belum kita lakukan loh kemarin. Apa ini? AJP kan belum diposting ya. Sekarang kita posting ya. Penyusutan peralatan. Kita lihat di buku besar. Nah, kita harus posting ke buku besar. Peralatan di mana dirimu? Peralatan. Nah, di atas ya. Piutang peralatan. Nah, ini peralatan. Di bawahnya kita buat penyusutan peralatan. Ya. Penyusutan peralatan tanggal berapa? Di sini tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Nah, di sini keterangannya adalah AJP. Tadi kan yang mau kita posting ini kan AJP, ya. Berarti di sini kita posting ini referensinya dulu ya. Di sini AJP, ayat jurnal penyesuaian. Anda boleh pakai tulis rapi ya, misalnya penyesuaian juga boleh gini. Ya, bisa juga Anda bikin seperti ini AJP. Oke, sekarang kita lihat. Di mana? Kita lihat di sini. AJP penyusunan peralatan di sebelah debit. Berarti di buku besarnya ini AJP-nya di sebelah debit juga. Sama dengan kita lihat di sini AJP-nya ada 800.000. Oke, sebagai tanda kalau misalnya kita mau pakai biar apa namanya biar tidak terlewatkan, berarti ini Anda kasih referensi insert di sini saja. Oke, ini sudah di posting loh, gitu ya. Berarti kemana nih? Ke sini. Penyusutan kita lihat mana ya penyusutan di buku besar. Ini penyusutan misalnya, oh di sini angkanya belum diganti penyusutan. Oke. Misalnya karena ini merupakan apa namanya penyusutan ini merupakan biaya operasional ya berarti kalau biaya itu satu aktiva ya, yang kedua adalah hutang ya, kemudian yang ketiga modal, yang keempat adalah pendapatan, yang kelima biaya ya berarti di sini anggap saja 5 ya. 5 operasional, misalnya kalau tadi berapa ya tadi ya untuk biayanya? Oke, kita taruh saja misalnya kita lengkapin ya berapa ya 07 misalnya, anggapnya seperti itu. Oke, kita lihat di AJP-nya ya berarti 1507. Oke, paham ya maksud saya ya. Selanjutnya akumulasi penyusutan. Nah, akumulasinya di sini adakah di buku besar ya? Kita lihat akumulasinya belum ada, berarti kita bikin ke bawah. Sengaja di bawah peralatan. Mau di bawahnya lagi juga boleh. Oke. Di sini insert copy pastel. Nah ya. Oke, ini saya insert ke bawah lagi biar ada bedanya. Nah, di sini akumulasi penyusutan peralatan. Oke, berarti di sini merupakan aktiva. Aktiva tetap ya, berarti ya. Aktiva itu satu ya. Penyusutan peralatan itu berarti masuk yang kedua. Oke, misalnya 05 misalnya, kita ambil seperti itu. Oke, sekarang kita posting penyesuaian di tanggal 31, penyesuaian AJP sama akumulasinya di sebelah mana? Di sebelah kredit kan tadi kan, sama dengan kita lihat di sini akumulasi penyusutan peralatan ini 800 ya. Oke, berarti di sini saldonya juga sama 800 di sebelah kredit. Ya, ini adalah kredit, transaksinya adalah kredit ya. Kita lihat di neraca lajur AJP-nya ya. Ini sudah diposting kemana? Jangan lupa ini, kenapa takutnya kita lupa ya. Kalau saya kurang orangnya memang
kurang teliti. Jadi harus seperti ini ya. Oke, kita lihat langsung ke mana? Ke ke sini buku besar. Akumulasi penyusutan. Oke ya. Ini jadi 1 2. Oke, berarti sini taruh di tengahnya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk yang kendaraan. Ini penyusutan kendaraan ya. Kita cari di buku besarnya penyusutan kendaraan. Adakah penyusutan peralatan sudah? Kendaraan, piutang, bawah. Nah, ini kendaraan. Penyusutan kendaraan belum ada. Oke, kita taruh di bawahnya. Copy, taruh di sini. Insert copy cell ya. Oke, ini kita insert saja. Oke, 1 2 cukup ya. Ini satu lagi. Oke, berarti di sini menjadi penyusutan kendaraan ya. Tadi 1201 ya, berarti di sini biaya itu 5 misalnya ya, 5 operasional. Ini untuk yang biaya operasional misalnya 0 berapa ya, 08 misalnya ya. Kita buat seperti ini ya, berarti di sini ini kita hapus dulu. Oke, tapi di sini tadi ada lagi yang namanya akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, berarti kita buat lagi satu lagi, copy kita taruh di bawahnya. Di sini juga boleh ya. Insert copy. Nah, oke, ini kan kendaraan, penyusutan kendaraan ya. Di sini tadi kopinya di atas tuh Pak, nggak apa-apa ya. Berarti di sini penyusutan kendaraan taruhlah di sini ya. Oke ya. Ini yang penyusutan kendaraannya. Oke, berarti di sini 5108 ya misalnya. 5108. Oke. Ini adalah akumulasi penyusutan kendaraan yang di bawah. Oke, di sini akumulasinya. Karena boleh juga yang di atas akumulasinya juga boleh ya. Kalau di atas akumulasinya di sini. Berarti di sini mana nih? Nah, ini akumulasi penyusutan kendaraan berarti ininya beda ya. Berarti masih ke 120 misalnya berapa ya? Tadi 7 ya, kita pakai 8. Oke, 8. Oke. Misalnya seperti ini ya, akumulasi penyusutan tadi kendaraan akumulasinya cuma 1 2. Berarti di sini jangan kegedean deh. Akumulasi misalnya 5 deh. 1205. Oke. Sekarang kita posting dari sini. Pokoknya kalau nggak ada, kita posting aja judulnya ya. Ini AJP ya di sini. Penyusutan kendaraan ada 3.500 di sebelah di debit. Oke, berarti di sini penyusutannya di sini tanggal 31 bulan 12 tahun 2020 ini ya. Ini dari penyesuaian ya. Di sini AJP 1 halaman 1 kok pakai halaman ya. Di sebelah debit karena ini adalah biaya, kita lihat di sini debit kan. Penyusutan di bawah ya. Oke, ini kendaraan untuk penyusutan kendaraan. Oke. Yang ini sudah diposting. Jadi ini nanti lupa ya saldonya dulu. Ini debit. Oke. Sekarang di AJP-nya. Ini sudah kita posting kemana? Ke buku besar di sini. Penyusutan. Mana tadi penyusutan kendaraan? Oke. Jadi 5108. Oke, sekarang untuk akumulasi penyusutan kendaraan. Tadi sudah kita buat ya. Akumulasi penyusutan kendaraan di sini ya. Berarti kita tambahkan, oke kita insert satu, kita tambahkan satu lagi di sini. Kita buat format cell, oke. Yang ini kita jadi kecil seperti ini ya. Seperti ini. Oke, yang ini dikecilkan.
Oke, udah bertambah di sini. Akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, berarti di sini tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Oke, di sini ada penyesuaian. Oke, di sini dari AJP, oke. Tadinya, oh iya, di sini akumulasi penyusutan kendaraan ini tadi salah ya. Yang ini saya hilangkan saja. Oke, ini saya pindahkan ke atas. Oke, berarti di sini saya hapus. Oke, tadi akumulasinya di sebelah kredit. Kita lihat di sini. AJP di sebelah kredit benar 3.600. Ini berarti kredit K ya, kredit. Oke. Saldonya sama di sebelah kredit. Nah, sekarang ini sudah diposting ya, berarti kita cari di sini. Ini sudah diposting loh, kemana? Ke sini. Ke buku besar di akumulasi penyusutan. Oke, sudah ya. Sekarang bagaimana dengan pemakaian perlengkapan? Oke, pemakaian perlengkapan, kita bikin lagi. Adakah di sini pemakaian perlengkapan? Kita lihat di buku besar. Pemakaian perlengkapan nggak ada. Kenapa? Karena di sini pemakaian perlengkapan di sini tidak ada di atas, berarti ada di bawah. Ya, berarti yang di sini kita bikin lagi. Bikin apa? Buku besarnya. Pemakaian perlengkapan. Oke, kita bikin pemakaian perlengkapan. Berarti masuk di bawahnya sini saja. Atau yang ini nanti terpakai di biaya gaji. Nah, tidak mau. Nah, ini ya, sudah ya. Pemakaian perlengkapan, oke, saya ngambil dari sini saja. Kopi taruh di sini. Ini ya. Di sini menjadi pemakaian perlengkapan. Oke, perlengkapan. Nah, ini harusnya besar. Oke. Ini berarti kosongkan lagi. Kan kita mau ngambil draftnya saja ya. Berarti di sini tanggalnya adalah sama, tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Oke. Di sini ada penyesuaian. Oke. Di sini referensinya apa? AJP halaman 1. Oke. Pemakaian perlengkapan. Salah ya. Kelebihan I. Oke. Di sini sebelah debit, kita lihat di AJP-nya, pemakaian perlengkapan. Ini merupakan biaya. Oke, berarti di sini debit. Nah, siap saja. Ini adalah debit. Oke, saldonya di sini sama 165. Oke, kebanyakan. Oke, bagus kalau kebanyakan kita hilangkan saja. Jelek ya. Berarti di sini kita buat seperti ini. Oke. Untuk biaya gaji ini juga sama. Ini kok jelek ya, kita benerin. Nah, ini sudah diposting loh, jangan lupa yang ada di sini. Sudah diposting ke buku besar pemakaian perlengkapan. Tadi pemakaian perlengkapan tadi 62. Oke. Nanti kita robah saja menjadi 3 ya, 3 ya di sini. Ini 3 misalnya. Oke ya. Kita lihat di sini sudah berubah. Oke, sekarang perlengkapan. Perlengkapan sudah ada, berarti kita tinggal cari di manakah dirimu perlengkapan. Ini ya, di sini ada ya. Kurang, oke kita insert lagi. Insert, berarti kita tambahkan di sini. Ini perlengkapannya, kita buat tambah ya. Seperti ini. Ini kita tinggal kasih garisnya kecil. Nah, sudah nambah ya. Berarti tanggal 31 bulan 12 tahun 2020 ya. Di sini ada penyesuaian. Oke, di sini AJP. Oke, perlengkapannya berkurang sebesar berapa? Kan kredit ya, kita lihat di sini.
perlengkapan sebelah kredit 165. Oke, ini sudah diposting ya, jangan lupa di sini ini sudah diposting ke buku besar yang perlengkapan. Oke, sudah ya. Kita geser sini. Nah, sekarang bunga, ini yang belum. Biaya bunga ada 200.000. Adakah biaya bunga di sini? Kita cek di sini. Biaya bunga ternyata ada di bawah, berarti harus ditambahkan. Oke, mau tambahkan kemana? Di sini boleh di bawah. Tadi kan pemakaian perlengkapan ya. Sekarang kita lihat di sini, kita copy biaya bunga. Nah, ini menjadi biaya bunga. Di sini misalnya nomornya saya ganti 4. Nah, seperti ini ya. Di sini ada penyesuaian, kebetulan sama ya. Berarti di sini biaya bunga di sebelah debit. Kita lihat di AJP-nya biaya bunga ada Rp200.000. Oke, ini debit kebetulan sama ya karena sama-sama biaya. Oke, sekarang ini sudah diposting, jangan lupa. Nah, ke mana? Ke buku besar di sini. Oke. Selanjutnya, bunga yang masih harus dibayar. Cek lagi. Di mana? Di neraca lajur. Bunga yang masih harus dibayar juga harus taruh di bawahnya lagi, ditambahkan, berarti di sini tambah lagi ya. Tadi biaya bunga, berarti ada bunga yang masih harus dibayar. Oke, tepat ya. Kopi, harusnya kopi. Nah, taruhnya di sini. Hampir saja mengenai ini ya. Insert. Nah, ini bunga yang masih harus dibayar. Oke, daripada kita ngetik panjang, berarti kita kopas saja di sini, ya. Biaya bunga ini berubah menjadi bunga yang masih harus dibayar. Oke, di sini bunga yang masih harus dibayar itu berarti merupakan utang. Berarti depannya adalah 3, 2 ya, 2, 1 karena jangka pendek ya. Kosong berapa ya? 123 misalnya ya. 2103. Ini bunga yang masih harus dibayar. Ini ada penyesuaian di sebelah, bukan di sebelah debit, tapi di sebelah kredit. Sama dengan kita lihat di sini yang masih harus dibayar Rp200.000. Berarti di sini bukan debit, tapi kredit. Oke. Ini berarti saldonya sama. Oke. Selanjutnya, ini sudah diposting, berarti kita taruh di sini. Sudah diposting kemana? Di buku besar. Ini, 2103. Oke, selanjutnya, biaya gaji. Biaya gaji tadi sudah ada. Oke, berarti kita tinggal cari biaya gaji. Mana biaya bunga, biaya gaji ini sudah ada ya. Berarti tanggal 31 bulan 12 tahun 2020 ya. Di sini ada penyesuaian. Di sini adalah AJP halaman 1. Oke, biaya gaji, kita lihat biaya gajinya ada di sebelah debit, berarti sama dengan sini biaya gaji di sebelah debit karena di AJP ya, berarti penyesuaian ya. Berarti di sini adalah debit. Oke, berarti di sini kita tinggal tanyakan karena kebetulan sudah kasih rumus. Oke, nah ini sudah diposting yang di sini ya. Gaji yang masih harus dibayar biaya gaji. Nah ini sudah diposting kemana? Ke buku besarnya 6102. Oke, selanjutnya gaji yang masih harus dibayar. Kita lihat di neraca lajur ada di sebelah sini. Berarti belum ada. Berarti kita harus tambahkan lagi di buku besar. Oke. Tadi yang paling bawah sini ya. Berarti ada gaji yang masih harus dibayar ya. Atau mau ditaruh di bawah sini juga boleh. Oke, ini copy insert copy cell, jangan lupa insert copy cell ya. Kita buat insert lagi. Nah, ini terlalu mepet tadi ya. Oke, ini juga sama terlalu mepet. Oke, ini tadi pemakaian perlengkapan ya. Sekarang kita ganti untuk tadi gaji yang masih harus dibayar. Oke, daripada kita daripada kita
nulis panjang ini gaji yang masih harus dibayar, kita copy taruh di sini. Ini kan tadi kan. Oke. Ini gaji yang masih harus dibayar. Berarti merupakan utang gaji, utang gaji. Harusnya kita bayar tapi belum. Berarti ini utang itu 2 ya. Kemudian 1 utang jangka pendek. Kemudian di sini nomor urutnya misalnya berapa tadi ya? 4 mungkin ya. 4 ya mungkin ya di sini. Oke. Selanjutnya di sini penyesuaian gaji yang masih harus dibayar itu bukan di sebelah debit tapi di sebelah kredit. Kita lihat. Di AJP-nya ada Rp500.000. Oke, ini bukan debit tapi kredit. Oke. Nah, ini sudah diposting, kita kasih tanda lagi. Ini sudah diposting kemana? Ke sini buku besar. Gaji yang masih harus dibayar 2104. Oke, ini AJP-nya sudah. Nah, neraca saldo setelah AJP ya. Sebentar. Neraca saldo setelah AJP ini pasti akan sama dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, oke, ini saya munculkan lagi ya. Ini kan tadi ada cash, nah seperti ini ya. Neraca saldo sama dengan di sini, ya. Kalau kita posting, nanti hasilnya pasti akan, kalau kita buat ringkasan dari buku besar tadi ya, saldo yang ada di buku besar, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, kita ambil yang ringkas saja. Kalau bikin satu-satu lama ya, kita bikin. Nanti kalau Anda cek lagi boleh ya. Silakan cek lagi. Kalau misalnya ada kok nggak sama, oh berarti masih ada yang salah. Oke, sekarang ini kok nggak bagus ya. Saya buat jangan yang pakai biru ya, karena di sini nggak kelihatan. Nah, seperti ini mungkin ya. Oh iya, ya. I know. Nah, ini seperti ini aja. Jadi kelihatan banget. Debit, kredit, kita pakai huruf yang hitam. Selanjutnya, tadi sudah kita lakukan. Kenapa harus kita posting ke jurnal penyesuaian? Nanti akan ada setelah buat neraca ini akan ada yang namanya jurnal penutup. Kita buat singkat JP. Ini adalah jurnal penutup. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup untuk menutup akun laba rugi atau akun yang bersifat sementara. Oke, ini jurnal penutup. Oke, saya buat gede. Oke, ini masih pakai Calibri. Tidak terlalu jelas, ini pakai Cambria aja. Cambria. Kemudian ini saya ganti ini Cambria. Saya ganti 14. Oke. Ini jurnal penutup. Berarti di sini nih, jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun nominal. Oke. Yang pertama adalah menutup pendapatan. Oke. Kebalik ya, ini capsok lagi. Oke, ini menutup pendapatan. Nah, untuk menutup pendapatan, kita buat jurnalnya seperti apa? Ini adalah jurnal penutup. Tadinya pendapatan ada di sebelah kredit. Oke. Nah, sekarang kita debitkan pendapatan. Oke. Kita lihat, Anda bisa ngambil dari sini. Nih, ya. Ada pendapatan usaha. Kita copy, taruh di sini saja. Tadinya kredit, kita debitkan. Nih, oke. Kreditnya apa? Kita munculkan yang namanya ikhtisar laba rugi. Oke. Nah, sekarang kita isi berapakah itu pendapatan, kita ambil dari sini. Ini pendapatan usaha, oke. Berarti di sini sama. Nah, sudah ya. Sekarang
Yang kedua apa? Yang kedua tadi pendapatan, sekarang yang kedua ini berarti menutup biaya. Oke, saya copy paste saja biar cepat. Oke, ini yang kedua menutup biaya atau pengeluaran. Oke, kita lihat di mana di sini ya. Ini adalah biaya. Biaya tadinya di sebelah debit semua. Kalau ditutup berarti Anda taruh di sebelah kredit. Nah, seperti ini ya. Debitnya adalah itisan laba rugi sama. Ini adalah akun pembantu, oke. Sekarang berapa jumlahnya? Kita lihat di laba rugi, ya. Kita kopas saja dari sini. Copy, kemudian di jurnal penutup, ya. Di sebelah kredit, jangan lupa taruhnya di sebelah kredit. Oke. Kita sampaikan di sini. Oke, biar sama. Saya mau dikasih nomor pakai dibatasi 3 digit ya. Nah sekarang ini sama dengan kita jumlahkan dari sini. Nah, oke, ya 8880. Oke, ini penutup biaya sudah. Kemudian ada yang selanjutnya. Apalagi yang ditutup. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini menutup laba atau rugi. Ya, ini yang belum ya. Laba atau rugi. Kita lihat di sini ini itisan laba rugi ya untuk yang pendapatan lebih besar daripada biaya. Berarti di sini kita harus tutupnya adalah laba karena kondisinya laba ya. Di sini kondisinya laba. Oke, kondisinya adalah laba. Karena laba berarti ini jurnal penutupnya seperti apa ya? Kalau laba berarti menambah modal. Modal bertambah di sebelah kredit. Berarti Anda taruh modal di sini. Oke. Kreditnya, debitnya apa? Debitnya sama. Oke. Oke, sekarang kita isi. Isi salah baru sama dengan ada di sebelah kredit, 11 juta sekian, sebelah debit sekian. Oke. Kemudian di sini modalnya sama. Kita tinggal ngikutin saja, ya. Berarti inilah labanya. Nah, yang keempat itu apa? Oke, yang keempat ada lagi yaitu menutup return. Ini yang keempat. Ini menutup repo atau pengambilan pribadi. Oke. Jurnalnya bagaimana? Repo itu tadinya di sebelah kredit ya, di sini. Di laporan perubahan modal ini kan ada perikodnya di sebelah debit ya, berarti kalau ditutup berarti taruh di sebelah kredit ini. Oke, berarti ngambil dari sini saja seperti ini ya. Di sini apa debitnya? Debitnya itu modal karena repo ini akan mengurangi modal. Sebesar berapa? Kita lihat di perikodnya, ngambil dari sini perubahan modal sini ya. Oke, berarti modalnya akan berkurang ya sebesar 2 juta. Oke, ini sudah kita lakukan. Sekarang bagaimana kalau kita posting ke buku besar? Oke, sekarang kita posting ya ke buku besar. Oke, ini referensinya seperti biasa, pendapatan usaha atau revenue. Oke, di buku besar kita cari yang pendapatan usaha. Oke, ini tanggal 31 bulan 12 tahun 2020 ya. Di sini ada keterangannya jurnal penutup ya. Jadi nah, di sini keterangannya JP, jurnal penutup ya. Pendapatan usaha tadinya di sebelah kredit kita debitkan sama dengan kita lihat di jurnal penutup sini di sebelah debit juga. Oke. Sudah kita tutup pendapatan usaha di sini debit ya. Berarti hasilnya pasti akan 0.
Nah, mau ya di sini ya. Nah, ini kita tandai. Kok di sini ya? Nah, salah. Ini di referensinya, ini sudah diposting kemana? Ke buku besar di pendapatan usaha. Oke, ini saya taruh di tengah saja, biar terpisah dari jumlah. Oke, sekarang di sini ada intisar Barugi ya. Tadi saya sudah bikin, nah ini ya, intisar Barugi ya, tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Di sini ada jurnal penutup. Oke, referensinya. Kenapa demikian? Ini website 31. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang referensi jurnal penutup bisa rugi laba. Berarti kalau tadinya menutup dari pendapatan, berarti di kredit. Kita lihat. Di mana? Di jurnal penutup ya, di sebelah kredit. Oke, berarti di sini adalah kredit ya. Saldonya sama ya di sini. Oke, selanjutnya apalagi kita lihat di jurnal penutup lagi. Ini sudah diposting dulu, saya lupa. Oke, di mana? Di buku besar. Nah, seperti ini. Next, di sini ada lagi isi salah barugi di sebelah debit. Oke, berarti kita masuk ke sini. Ini isi salah barugi. Oke, atau mungkin biar sama kita taruh di sini. Oke. Tanggal 31 sama 31 bulan 12 tahun 2020. Oke. Nah, di sini ada jurnal penutup lagi, sama. Jurnal penutup. Oke. Di sini ada di sebelah debit. Oke, kita lihat berapakah jurnal penutup di sebelah debit. Nah, segini. Oke, berarti di sini sama dengan ini ya. Dikurangi dengan ini. Debit no kredit, di sini kan debit maksudnya, artinya transaksinya di sebelah debit. Nah, berarti di sini saldonya di sini di sebelah mana? Karena kreditnya yang lebih besar ya, di sini berarti di sebelah kredit. Apa saldo normalnya? Oke. Kita lanjutkan lagi, oke? Di mana? Oh, ini tadi karena bos ya, makanya nggak muat. Oke. Sekarang yang ini di tengah saja. Oke, sekarang yang ini salah barugi lagi sudah. Nah, ini sudah diposting ya. Tadi di mana? Di buku besar di salah barugi. Nah, sudah. Sekarang biaya ini yang kita posting juga. Biaya air, listrik, telepon dan lain-lain ya. Kita lihat di buku besar biaya telepon air mana ya? Biaya peralatan bukan di bawah biaya. Nah, ini biaya. Berarti kita posting lagi 31 bulan 12 tahun 2020. Oke. Di sini ada apa yang tadi? Jurnal penutup. Oke. Jurnal penutup berarti di sini adalah JP1. Nah, jurnal penutup nomor 1 misalnya ya. Oke, kita tutup tadinya debit, kita kreditkan. Ya, kita lihat di sini jurnal penutup. Di mana? Sini ya. Oke. Berarti di sini hasilnya pasti akan kosong. Oke. Sekarang sebagai tanda sudah di posting seperti biasa. Ini sudah diposting kemana? Ke buku besar. Ini. Oke. Sekarang ada biaya gaji. Kita lihat lagi. Biaya gaji di buku besar. Ada di bawahnya biaya gaji, berarti kembali tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Oke, di sini ada penutup atau jurnal penutup atau tutup buku aja juga boleh, terserah Anda mau pakai yang mana ya. Ini berarti kasih JP, jurnal penutup halaman 1. Oke, biaya gaji kita tutup di sebelah debit, sebelah kredit ya. Kita lihat di jurnal penutup di sebelah kredit ini 3,5 juta. Oke ya.
Berarti kalau kita panjangkan di sini hasilnya 0. Ini apa? Ini di sini transaksinya kredit. Nah, ini kredit ya. Tapi di sini saldonya di sini adalah debit karena kalau biaya gaji ini otomatis adalah debit. Oke, ini sudah selesai. Ini sudah diposting. Jangan lupa di sini biaya gaji ini sudah diposting kemana? Ke sini loh. Nah, enter. Oke. Sekarang penyusutan peralatan. Oke, kita lihat penyusutan peralatan tadi di buku besar. Peralatan ada di atas tadi. Kendaraan. Nah, ini ya. Penyusutan peralatan kita tutup juga tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Oke. Di sini ada jurnal penutup. Nah, jurnal penutup referensinya JP1 ya. Kita tutup tadinya debit, kita kreditkan, kita tutup. Oke. Sebesar berapa? Kita ngambil dari atasnya juga bisa sebenarnya ya. Ini biar jelas saja. Ini penyusutan peralatan. Ya. Ini sudah diposting loh. Kita cek lagi. Jadi kita buat ini sudah diposting ke sini. Penyusutan peralatan. Oke ya, ini sudah. Sekarang penyusutan kendaraan. Oke, kita lihat di buku besar kendaraan. Di sini ada penyusutan kendaraan. Oke, berarti tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Oke, sekarang di sini ada jurnal penutup. Oke, berarti di sini JP1. Nih, JP1. Oke. Penyusutan berarti kita taruh di sebelah debit. Anda juga bisa ngambil dari sini sama ya. Ini berarti sudah kita tutupkan di sini. Oke. Berarti kalau ini kita panjangkan di sini berarti sama dengan atasnya saldo dikurangi dengan kredit. Nah, berarti 0. Nah, sebagai tanda kita sudah tutup ini. Mana tadi kok AJP salah. Sini ya. Ini penyusutan kendaraan. Penyusutan kendaraan sudah diposting di sini. Enter. Nah, sekarang pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan. Oke. Kita lihat di buku besar ada di bawah tadi pemakaian perlengkapan. Mana ya? Ini perlengkapan. Oke, berarti tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Oke. Di sini ada jurnal penutup. Oke. Kemudian di sini referensinya JP1. Oke. Tadinya debit, kita kreditkan. Oke, biar nggak lama kita taruh di sini saja. Bisa ya. Berarti di sini sama dengan yang di atas ini dikurangi dengan kredit. Nah, 0 ya. Ini sudah diposting di pemakaian perlengkapan. Oke. Ini sudah loh di sini. Oke, enter ya. Sekarang biaya bunga. Nah, banyak ya, memang harus banyak di situ ya. Biaya bunga. Kita lihat di buku besar. Adakah biaya bunga? Nah, ini ada biaya bunga dari tanggal 31 bulan 12 tahun 2020 ya. Di sini ada jurnal penutup. Oke, berarti di sini ada JP JP JP1. Nah, ini kita tutup ya. Tadinya debit kita kreditkan. Sama dengan ini. Berarti di sini kalau kita tutup berarti hasilnya pasti akan 0. Seperti ini. Oke, selanjutnya untuk yang di JP yang apa tadi biaya bunga ya, kita sudah tutup. Nah, di sini biaya bunga ini ya sudah kita tutup di sini. Oke, sekarang menutup rugi laba ke modal. Ikhtisar laba rugi, nah di sini ya, di sebelah debit. Kita lihat di buku besar. Ikhtisar laba rugi tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Karena tipenya data bitnya. Jadi kalau kita posting nanti akan ke hari berikutnya. Kita copy paste nanti ke hari berikutnya. Oke, next.
Di sini masih sama, kalau ini nggak apa-apa ya, jurnal penutup ya karena teks ya. Berarti di sini kita lihat kita postingnya tadinya, kita lihat di sebelah apa? Kita lihat itu laba rugi di sebelah debit. Oke, kita masukkan ke sini di sebelah debit sama dengan ya. Kita lihat di jurnal penutup itu laba rugi 2.200.000 sama ya. Tapi kalau ini kita posting ke sini berarti 0. Oke, sekarang kita masukkan ya. Ini sudah di posting kemana? Ke buku besar. Ini. Habis ya sekarang ya. Nah, sekarang masalahnya adalah modal. Oke, kita cari di buku besar. Modal. Ada di atas? Modal ya, ayo. Ini ya, kapital ya. Kapital berarti di sini kita insert lagi deh. Oke, kita buat 2. Oke, kita tambahkan sini, di sini. Oke. Nah, udah bertambah ya sekarang ya. Tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Oke. Di sini ada jurnal penutup. Oke. Ini untuk yang modal. Sebentar kita lihat lagi. Di modal ini ya. Ada modal di sebelah kredit. Oke, berarti kita tutup di sini di sebelah kredit. Oke, sama dengan kita lihat di sini modal di sebelah kredit. Oke, ini di mana? Dari JP ya. Jurnal penutup halaman 1. Oke, sekarang kalau kita panjangkan seperti ini, jadi ada 32 di sebelah kredit ya. Karena ini juga kredit transaksinya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ini sudah diposting loh. Kemana? Ke sini 3001. Oke. Sekarang menutup prefer. Ada lagi modal ya. Berarti kita masuk ke sini. Ini ya. Tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Oke. Ini juga merupakan jurnal penutup. Oke, berarti di sini JP1 begini ya. Kita lihat di debit atau kredit. Nah, ini modal di sebelah debit 2 juta. Berarti ini jurnal penutup, ini modal di sebelah sini. Sama dengan kita lihat di JP 2 juta ya. Berarti di sini sisanya tinggal 1.000. Oke, sekarang jelek amat ya. Nah, udah. Sekarang ini sudah diposting di mana? Di jurnal penutup ya. Ini sudah diposting ke modal tadi berapa ya? Modal 3011. Oke, sekarang yang terakhir untuk posting jurnal penutup prefer. Berarti kita cari di mana? Di prefer. Mana prefer? Kan di bawah ya ada dia. Prefer di mana? Ada nggak? Nah, ini ada prefer ya. Tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Oke. Di sini ada jurnal penutup. Di sini referensinya JP halaman 1. Oke. Prefer tadinya di debit, karena di situ berarti dikreditkan. Anda kalau bingung, kita bingung kalau di sini ya. Klik mengambil dari sini, di sebelah kredit nih kan. Tadinya 0 ya, saldonya 0 sama dengan di atas ini, kemudian prefer kan pasti debit ya, berarti ditambah debit dikurang kredit. Nah, hasilnya 0. Sudah ditutup kan ya ini kan. Sama dengan sebentar. Ini ditambah debit, dikurangnya di samping. Nah, seperti ini tadinya saldonya 2 juta. Kalau kita tutup menjadi 0. Oke, sekarang kita kasih tanda. Ini sudah di posting kemana? Ke perusahaan. Oke ya.
Ini sudah diposting. Nah, saldo-saldo yang ada di buku besar ini semuanya nanti kalau dirangkum menjadi neraca saldo setelah disesuaikan. Saya kasih nama M saldo sesudah apa? Sesudah penutup, sorry. Sesudah penutupan buku. Oke. Oke, kita setting lagi. Ini kita Ctrl A. Oke, kemudian saya lepas ya. Di sini 14. Oke, seperti tadi ya biar jelas. Oke, sekarang kita masuk ke neraca. Nah, Anda bisa ngambil satu-satu ya. Di sini saldonya berapa, saldonya berapa. Namun kalau mau cepat gini, di sini hasilnya adalah neraca saldo ini ya, neraca lajur. Oke, di sini neraca saldo sudah disesuaikan ya. Kemudian di situ ada penutupan setelah ditutup ya, baru kemudian ini cara saya ya. Tapi kalau mau satu-satu juga boleh sih ya. Tapi kalau mau gampangnya gini, oke, kita buat neraca saldo setelah penutup. Capture aja neraca saldo setelah penutupan buku. Nah, seperti ini. Oke. Neraca saldonya kita kopas dari sini saja. Sama sebenarnya ya. Ini adalah neraca saldo. Mana neraca lajur ya ini ya. Kita ambil neraca saldo sudah disesuaikan. Oke. Copy paste ini. Nggak mau. Oke, begini. Di sini saja. Mau nggak ya? Kalau nggak mau satu-satu, takutnya nggak, bukan saya ini ya, kalau saya memang masalah penelitian sama mata itu kurang banget, jadi saya lebih suka pakai copy paste seperti ini ya. Ini saya insert saja. Ini adalah apa namanya, nama rekening ya, nama perkiraan atau rekening ya ini. Oke, kemudian kita lihat tadi di neraca lajur. Nah, ini dia. Di sini mulai dari tadi saya kopasnya dari mana ya? Dari sini ya, berarti dari sini. Neraca saldo sudah disesuaikan yang ini ya. Nanti kalau jumlah nanti bisa gampang ya. Neraca saldo sudah disesuaikan. Oke, taruhlah di sini ya. Kita ngambilnya dari sini, jangan lupa 1, 2, 3. Kenapa? Karena biar angkanya tidak berubah. Oke, ini saya buat numbering use. Oke. Kurang besar, yes, kurang besar. Oke ya. Di sini debit, not credit, ini nama perkiraan. Oke. Saya buat insert di bawah. Ini net center saja. Kemudian mana ya? Ini linksman kok nggak bisa. Di mana? Perkiraan. Oke, kita buat yang kenapa tidak mau ya? Oke, berarti saya kembalikan saja di sini. Nah, seperti ini ya. Harus begini kali ya. Tapi kalau dibuat map di bawah ya. Lalu di bawah, oh ini di sini. Oke. Berarti ini format cell, kemudian yang kode.
Nah, ini ya, ini nama perkiraan. Nah, di sini debit atau kreditnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini berarti seperti ini ya. Kita buat ini adalah neraca saldo sesudah disesuaikan. Itu tadi kan hasil dari penyesuaiannya. Kemudian kita buat juga grafnya. Oke, sekarang ini tadi jumlah kita hilangkan saja dijadikan satu. Oke, ini sudah ketemunya sama, kita cek apakah sama atau tidak. Jadi sebenarnya fungsinya ini untuk melihat apakah untuk mengecek ya. Kalau di copy paste nanti takutnya berbeda. Oke, sama dengan sum dari sini. Apakah sama? Ini sama ya berarti ya. Ini kalau di copy paste berarti pasti hasilnya sama. Oke. Selanjutnya, nah, di sini ada penyesuaian. Jadi penyesuaian penutup. Nah, di sini ya. Ini adalah kita buat next lagi atau kita kopas saja. Nanti di delete ya, kopas saja. Oke, ini saya ganti dengan apa nih? Penutupan. Jadi jurnal penutup. Oke, ini jurnal penutup ya. Cara yang paling gampang ya. Kemudian di sini ada neraca saldo setelah penutup. Oke, nanti angkanya diganti. Oke, ini adalah D-nya saya ganti dengan T. Begini caranya ya. Nah, ini hilangkan dulu. Oke, sekarang penutupannya yang mana? Yang ini kan. Ini jurnal penutup kan. Ada pendapatan usaha, itu salah rugi. Oke, kita lihat di sini ya. Pendapatan usaha. Oke, ini bisa juga kita buat nggak apa-apa ya di sini dikasih seperti ini ya. Oke, untuk menunjukkan ini loh sudah benar. Oke, selanjutnya untuk jurnal penutup kita lihat tadi pendapatan usaha. Ini ya, di sebelah kredit kita tutup. Oke, kalau bingung ini pendapatan usaha kan di sebelah debit. Oke, kemudian apalagi di sini intisari laba rugi di sebelah kredit. Oke, intisari laba rugi nggak ada di sini ya, berarti Anda tambahkan di sini. Insert saja di sini. Oke, yang banyak. Kenapa? Kan tadi jurnal penutupnya banyak. Insert, oke, insert lagi. Nanti kalau kelebihan dihapus. Oke, sekarang ini tadi apa? Tadi bisa laba rugi ya. Ini kan belum ada. Kalau belum ada berarti kita taruh di sini. Kita lengkapin. Nah, ya. Di sebelah mana? Sebelah kredit tadi kan. Sama dengan kita cek di sini. Oke, debit sama kredit itu harus sama. Oke, selanjutnya apalagi? Ini sudah. Itu salah rugi lagi di sebelah debit. Oke, berarti di sini di sebelah debit sama dengan kita lihat di sebelah debit mana sini. Oke, gini ya udah ya. Sekarang apa lagi? Kita lihat di sini. Sebelah ya debit benar. Oke. Kemudian biaya listrik air di sebelah kredit ada 615. Oke, biaya listrik tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti kita buat di sini. Kopi taruh di sini. Nah, di sebelah mana? Tadi di sebelah kredit ya tadi ya. Mana tadi biaya nggak ada ya sebentar. Oke, ini ternyata masih ada. Nah, biaya listrik ada, berarti ini nggak usah. Nah, jadi kita lihat aja. Oke, di sini ada di sini. Nah, biaya listrik di sebelah tadinya di sebelah debit,
kita kreditkan ya. Ini yang ditutup bisa dari sini, bisa juga ngambilnya dari mana? Dari sini. Boleh sebenarnya ya. Ini sini. Oke, pokoknya yang biaya semuanya ditutup. Biaya gaji ini ditutup juga, ya kan? Seperti ini. Kita cek apakah benar biaya gaji 3,5 juta. Sama ya. Berarti semuanya penyusutan peralatan itu kan biaya, semua biaya ditutup. Penyusutan peralatan ini ditutup, berarti kreditkan, enter. Kemudian penyusutan kendaraan, ini kan, berarti kreditkan juga. Ini adalah biaya. Pokoknya rekening biaya ditutup semua. Kemudian pemakaian perlengkapan. Oke, ini seperti ini. Kemudian biaya bunga, ini juga dikreditkan karena ini adalah masuk ke operasional ya. Nah, sekarang bunga yang masih harus dibayar tidak ditutup ya. Kenapa? Karena ini adalah utang ya. Kita lihat apakah bunga yang masuk harus dibayar nggak ada ya di sini ya. Sampai ke penyusutan biaya bunga, kita cek lagi. Sampai ke biaya bunga. Oke. Selanjutnya di jurnal penutup ada apa lagi? Menutup itisan rugi laba ke apa namanya laba atau rugi. Oke, berarti kita lihat di itisan laba rugi ada debit 2.200.000. Oke, di sini itisan laba rugi. Ini sini ya. Ada di sebelah mana? Kita lihat di debit 2.200.000. Ikutin saja. Berarti ininya sama ya, sudah usah berarti sama dengan kita lihat di sini 2.200.000. Oke. Ini ya. Sekarang apa lagi? Modal sebelah kredit 2.200.000. Di mana tadi? Di sini modal. Nah, ini di sebelah kredit sama dengan ini 2.200.000. Kita lihat di sini juga bisa. Oke. Kemudian apalagi? Kita sampai sini ya tadi ya. Sekarang yang ini. Modal debit 2 juta. Oke, kita lihat. Ada lagi modal debit 2 juta. Debit 2 juta. Oke, karena di sini apa namanya tidak ada selangnya ya, atau mungkin Anda langsung seperti ini istilah debit sama dengan ya. Di sini debit modal 2 juta. Oke, sekarang Privo. Nah, Privonya di sebelah kredit sama dengan ya, karena tadinya nih debit kredit. Ini cara yang paling gampang sekali. Oke, sekarang kita cek masih adakah ya. Kita cek untuk ngeceknya gini caranya. Kita lihat terlalu banyak ya. Kita buat kotak aja. Tadi kan sudah kita jumlahkan ya. Dari atas ke bawah. Kita tinggal ngikutin. Nah, sama. Kalau nggak sama berarti masih ada yang salah. Oke, sekarang yang ini kita buat piutang tadinya nggak ada, masih muncul ya. Karena kita tadi pakai kopas. Hilangin boleh. Oke. Nggak pun juga nggak apa-apa. Karena memang hasilnya nggak ada ya. Sekarang berarti di sini. Ini tadi saya lupa ya. Ini adalah di sebelah debit maksudnya. Ini kredit, ini debit, ini kredit, ini debit, ini kredit. Oke. Aduh lupa tadi ya ngasih. Nah, sudah ya. Sekarang yang ini sama dengan kas. Ini sama kebetulan ya di sini kas ya. Di sini tidak ada ibaratnya penutupnya itu adalah penyesuaiannya. Berarti udah sama ya. Kemudian yang ini juga sama. Ini. Nggak ada apa namanya, tidak ada perubahannya. Nah, seperti ini. Ini kalau dipakai copy paste seperti ini ya. Terlalu berubah yang di sini. Nah, ini kalau kita mau pakai apa? Pakai garis biar sama deh. Oke. Nah, ada ya biar sama ya. Atau kalau mau gampang gini, sama dengan debit ditambah debit dikurang kredit. Enter. Oke. Ini sama dengan kredit
dikurang debit, kan lawannya ya, ditambah kredit. Enter. Oke. Sekarang yang ini anggaplah belum. Sekarang kita kopas. Ini. Oke, kita gerak sampai ada tanda plus ke bawah. Tuh, kan? Kita rapikan saja. Ini yang ke bawah. Nah, seperti ini. Sekarang kita cek satu-satu. Nah, ini hilang. 0 ya. Anda mau pakai 0, tapi kalau nggak ada mendingan untuk hilangkan saja ya. Ini 27 tetap ya. Ini kosong. Oke. Ini yang minusnya. Ini debit, kredit. Di sini ada debit, ada kredit. Ya, berarti di sini untuk modal tinggal 32 juta. Ya. Ini debit, ini kredit. Ya, ini debit. Saya ulangi ini triple. Kemudian ini kredit. Oke, 0 ya. Hilang ya di sini berarti kan. Pendapatan usaha, ini kredit, kemudian debit. Ya, berarti di sini 0. Kan udah ditutup tadi. Oke. Kemudian ini hilangkan. Cek lagi di sini. Ini debit, ini kredit 0. Yang biaya-biaya semuanya pasti 0 di sini. Akumulasi penyusutan. Nah, ini biaya semuanya ya, pasti 0. Nah, yang di sini akumulasi tetap. Nah, penyusutan di sini kan habis ya, 0 ya. Kemudian di sini penyusutan benar debit kredit 0 ya. Di sini akumulasi penyusutan tetap, pemakaian perlengkapan di sini 0. Oke. Kenapa di sini debit, di sini kredit? Biaya juga sama karena di sini juga biaya. Oke. Ini bunga yang masih harus dibayar muncul, tadinya nggak ada. Kemudian gaji yang masih harus dibayar ini muncul, tadinya nggak ada. Ya, di sini nggak ada. Kemudian itisan laba rugi di sini sebentar. Itisan laba rugi di sini tadinya ada di bawah ya. Itisan laba rugi tadinya ada di bawah, di sini debit, di sini kredit. Harusnya mau. Kita cek lagi. Ada apa yang salah? Oke, kita lihat di sini. Jurnal penutup ya. Jadi sini jurnal penutup ya. Di sini ada tiga komponen ya. 1, 2, kemudian debit lagi. Ini yang belum ketahuan ya. Berarti di sini kita taruh di itisan laba rugi di sini debit ya. Sama dengan kita lihat di jurnal penutupnya yang 2.200.000 yang ini belum. Kita taruh di sini. Jadi khusus untuk yang di sini karena komponennya ada 1, 2, 3 ya. Berarti di sini hasilnya pasti 0. Ini dikurangi ini, kemudian nanti tambah ini. Jadi sama dengan 0 ya. Ini 0. Berarti inilah jurnal penutup. Jadi kalau kita mau ini sendiri, kita mau rapikan jurnal neraca saldo setelah penutup ini seperti ini. Kita kopas saja di sini. Kita buat neraca saldo setelah penutup stok. Nah, kenapa? Karena di sini kan sudah dibenerin, oke? Nah, seperti ini. Di sini ambilkan ya. Oke, saya ulangi ya. Kita copy paste-nya dari sini. Kenapa? Kita ngambil di sini biar tidak tergantung dari rumus ya. Kita rapikan. Yang ini kan jurnal penutupnya nggak ada. Yang kita buat kan neraca saldo setelah penutup. Kita delete. Bukan masih ada ya. Ini maps ya. Ini di tengah. Oke. Ini maps juga. Oke. Ini taruh di atas. Oke. Kita rapikan kita buat seperti ini. Kemudian ini juga sama. Oke, yang di sini kita buat kotak ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, yang ini kita buat format di sini. Kemudian seperti ini. Nah, di sini berarti kita buat format cell
seperti ini. Oke, sekarang ini adalah jumlahnya. Ini total atau jumlah ya? Di sini kenapa G-nya kecil? Oke. Ini isi salah barugi bisa nggak dihilangkan? Kan nggak ada, bisa aja ya. Di salah barugi kalau untuk jurnal penutup memang di sini sudah nggak ada. Kita delete saja. Kita cek lagi, mungkin saya perbesar ya. Oke. Ini saya lebih suka seperti tadi, pakai apa? Pakai titik. Oke, karena saya nggak gitu kelihatan kalau nggak pakai titik. Kalau kita cek lagi, sama dengan sum, ya selalu kalau habis copy paste, saya sarankan Anda jumlahkan semuanya. Oke, sampai sini ya. Nah, sama kan? Kalau sama berarti sudah benar. Pada saat copy paste, kadang-kadang kita terklik yang lain. Ini adalah neraca saldo setelah penutupan buku. Untuk yang Askia Dekorator. Mau dikasih nama boleh ya. Askia Dekorator. Mana? Nah ini. Allah ya. Ini. Seperti ini. Seperti ini. Nah, ini diganti dengan neraca saldo setelah penutupan buku. Nah, seperti ini. Oke, kita tinggal match saja. Tinggal rapikan saja. Ini kok kayak gini? Iya dong. Kenapa? Karena kita belum setting date. Nah, kita mau pakai yang mana? Yang ini boleh. Berarti di sini akan muncul 31 Desember. Oke, kita buat gitu. Inilah neraca saldo setelah penutup. Oke, jadi jumlahnya totalnya sama harusnya ya. Kalau nggak sama, kita harus berpikir lagi. Kenapa? Anda salahnya ada di mana? Oke, mudah-mudahan untuk yang setelah penutup ini jelas ya. Masih ada lagi nggak langkah? Ada. Apa itu? Ada yang namanya jurnal pembalik. Ya, oke kita buat di sini. Kita kasih ini jurnal balik. Ya, jurnal balik ini ngambilnya dari AJP. Ya, berarti kita kopas dari AJP mana ya? AJP. Nah ini ya. Ini yang dibalik. Tapi mana yang dibalik? Nah kita coba ya. Ini dari sini saja. Dari atas ya. Kita copy, taruh di sini. Ini seperti ini ya. Oke, ini nanti juga mau diposting ya. Kalau mau diposting, kalau enggak juga biarkan saja. Berarti kita delete saja ya. Oke, ini bukan AJP, saya ganti dengan jurnal pembalik atau jurnal balik yang dibuat tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Jadi di periode tahun berikutnya. Oke, di sini saya ganti 14 biar jelas ya. Kemudian ini saya buat yang pakai titik. Nah, ini AJP, kan AJP ya, diganti dengan jurnal penutup. Tapi tidak semua AJP itu, tidak semua AJP dibalik ya. AJP diganti dengan jurnal balik. Oke. Find, select, replace ya. Ini AJP diganti, di sini gede ya. AJP diganti dengan jurnal balik. Kalau JP kan jurnal penutup ya, berarti kalau saya ganti dengan jurnal balik seperti ini, replace all. Nah, oke, sekarang ini sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang harus dibalik. Ini tidak berhubungan dengan periode yang lalu, ya. Jadi kan syaratnya itu continue dan berhubungan dengan periode yang lalu. Kendaraan tidak, perlengkapan yang tersisa tidak. Nah, ini kita delete, klik kanan delete. Oke,
Kemudian inilah yang dibalik ya, yang debit kreditkan, yang kredit debitkan. Ini berarti di sini biaya bunga sama biaya bunga yang masih harus dibayar. Ini taruh di debit, oke. Bisa diputar begini. Caranya terserah Anda bagaimana. Ini membuatnya ya. Ini juga sama. Yang debit taruh di sebelah kredit. Nah, seperti ini. Udah jadi ya. Inilah yang namanya jurnal kembali. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi yang dibalik ini hanya bunga yang masih harus dibayar, kemudian gaji yang masih harus dibayar. Setelah itu kita posting ya kan. Tapi kalau posting satu-satu lama, berarti mendingan kita buat neraca saldo setelah jurnal balik, berarti neraca saldo awal. Oke, berarti di sini saya buat neraca saldo ini, bisa nggak ya? Oke, saldo awal tahun berikutnya. Nah, ya kacau ya. Neraca saldo awal tahun berikutnya. Oke. Nih. Kita klik capstone. Tahun berikutnya. Nah, seperti ini. Oke. Bagaimana caranya? Berarti dari neraca saldo setelah penutup yang ini ya, kita kopas lagi. Seperti tadi kan lebih gampang ya kita pakai kopas. Nah, kita cek di sini 63 kah? Oh, udah masih benar ya. Ini benar ya. Berarti kita tidak usah cek lagi. Nah, sekarang jurnal baliknya ada di sini. Oke, kita copy. Sama dengan langkah yang tadi, ini bukan langkah saldo setelah penutup, berarti diganti dengan jurnal balik ya. Oke, ini saya kosongkan. Oke, kemudian ini neraca saldo, saya copy lagi. Nah, ini neraca saldo awal. Mungkin saya tulis 1 Januari saja ya, 1 bulan 1 tahun 2021. Nah, ini berarti neraca saldo awal tahun berikutnya ya. Kita lihat ini sudah, kemudian jurnal baliknya lihat di sini. Ini biaya bunga yang masih harus dibayar di debit, kreditnya biaya bunga. Kita lihat bunga yang masih harus dibayar. Oh, nggak kelihatan. Gedein. Bunga yang masih harus dibayar nih di sini ya. Di sini ada di sebelah kredit 200 ya, kita debitkan. Kenapa? Di jurnal baliknya di sebelah debit. Nah, enter kan. Kemudian ada lagi di jurnal balik ya, biaya bunga di sebelah kredit. Mana biaya bunga? Mana bunga? Nah, ini ya di sebelah kredit. Nah, ada berapa? Tentu saja sebelah sini sama ya, 200. Nah, selanjutnya apa? Ada gaji yang masih harus dibayar. Gaji yang masih harus dibayar ada berapa di sini? Kita lihat di sini ada 500.000. Kemudian biaya gaji 500.000 di sebelah kredit. Ini biaya gaji 500.000 di sebelah kredit. Nah, berarti neraca awal sini ya, karena di sini Anda bisa pakai cara yang tadi, karena di sini hanya sedikit ya. Berarti ini kita copy saja. 1, 2, 3 ya. Kemudian ini yang tadinya nggak ada kan ini kan. Ini yang tadinya nggak ada ya. Sekarang ada muncul. Copy taruh di sini. Sama aja ya, sama dengan ya. Ini di sebelah mana? Di sebelah Di sebelah sini kan, sebelah kredit ya. Ini juga tidak ada tidak ada perubahan ya. Seperti ini. Kita pakai kopas saja yang tidak ada perubahan biar cepat. Oke. Oke, kemudian ini ya biaya bunga ya. Tadinya nggak ada menjadi ada.
Oke, atau pakai yang ini, copy saja biar nanti bisa dikopas semuanya. Di sebelah kredit tadinya nggak ada menjadi ada. Kemudian bunga yang masih harus dibayar, ini debit, ini kredit, ini debit, ini kredit, ya, nol ya. Berarti seperti ini ya. Kalau kita panjangkan, nah ini ya, oh nggak sama. Kita cek lagi. Sama dengan sum dari sini, dari atas ya. Nah, sampai sini 700 ya. Berarti di sini beda ya di sini. Kok beda yang ada di sini? Kenapa? Kita cek lagi. Oke, kita cek lagi ini biaya gaji tadi di jurnal penutup jurnal balik di sini hanya 1 2 3 4 ya. Kita cek lagi. Berarti tadi ada yang ke copy ya. Ini kosong ya. Akumulasi penyusunan tadi nggak ada ya. Oke, berarti ini sama 700 ya. Berarti kita copy di sini kita lihat. Oke, masih kita cek lagi ini debit sama ini 32.500 ya. Di sini untuk akumulasi penyusutan belum ada di sini kan. Di sebelah kredit di sini ya. Berarti sama dengan yang ini tadi saya lupa yang di sini. Lupa naruh soalnya ya. Bukan lupa naruh, salah naruh. Oke, kita lihat sama ya. Inilah neraca saldo setelah disesuaikan atau neraca saldo awal. Oke. Selanjutnya kalau mau dirapikan, Anda bisa membuat seperti ini juga. Jadi kita kopas, nanti kita hilangkan. Ini adalah neraca saldo awal. Oke, masuk di sini sama ya, masih sama. Yang ini kita hilangkan saja. Delete. Nah, inilah neraca saldo awal. Jadi kita ganti neraca saldo, tapi tanggalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Nah, seperti ini. Ini neraca saldo awal. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita buka lembaran baru lagi. Ini referensinya kenapa? Oh, karena tadi kita pakai sama dengan. Oke, berarti kita ambil di sini. Ini ya tadi yang salah ya. Oke, kita copy paste di akumulasi penyusutan tadi. Akumulasi penyusutan. Ini ya. Nah, sama lagi ya di sini ya. Inilah kita sudah selesaikan untuk satu siklus akuntansi ya. Semoga Anda paham. Saya yakin Anda paham ya kalau mengikuti sudah mulai mempraktekkan. Kalau belum praktek mungkin masih bingung, tapi kalau sudah praktek saya yakin enggak. Nanti kalau Anda sudah excellent untuk Excel-nya, Anda pakai VLOOKUP, jadi semuanya tinggal masukkan jurnal. Nah, jurnal itu nanti bisa link kemana-mana. Ini memang rumusnya itu panjang. Oke, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama Salome ya, nama budaya, salam kebajikan. Oke, semoga sehat-sehat selalu ya.